Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fundraising ZSwap. Tentunya fundraising ZSwap ini adalah bagian dari mata kuliah manajemen operasional ZSwap yang merupakan materi kita pada pertemuan ketiga. Diharapkan pada pertemuan kali ini, materi ini kita para mahasiswa bisa memahami konsep, strategi, implementasi fundraising, ya, fundraising ZSwap, CSR, dan DSKL. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam itu ada namanya konsep filantropi Islam. Apa itu filantropi Islam? Adalah segala bentuk kebaikan yang dilakukan secara sukarela dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat dan keberlanjutan kehidupan, ya. Instrumen filantropi Islam itu ada apa? Ada 4, ya. Ada zakat, ya. Kemudian ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Jadi Anda perlu mengingat Islam itu ada mengenal konsep filantropi Islam. Apa saja instrumennya? Ada zakat, ada infak, ada sedekah, dan ada wakaf. Kemudian, konsep ini tidak semata-mata tanpa alasan, tanpa landasan, ya. Ada landasannya. Ada Al-Quran, ada hadis, ya. Baik itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ya. Kalau zakat misalnya di dalam Al-Quran disebut waqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Kemudian yang kedua infak, ya. Infak itu ada landasannya surah Al-Baqarah ayat 272. Yang artinya apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan maka untuk dirimu pahalamu sendiri, ya. Kemudian sedekah, ya, dalil Al-Quran sedekah. Dia tahu bahwa sedekah ini ada yang berbentuk barang dan ada juga yang non barang, ya. Di dalam Islam ada dalil Al-Qur'annya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian yang keempat, filantropi Islam itu ada wakaf. Wakaf itu dalil Al-Qur'annya lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna, kata Allah, sebelum kamu menafkahi sebagian harta yang kamu cintai. Jadi, kamu cintai, apa harta yang kamu cintai, kamu nafkahkan. Itulah kebajikan yang sempurna. Kemudian, dalil hadisnya, ada yang menyebutkan, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal jariyahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, anak soleh dan solehah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maknanya apa? Wakaf adalah menahan harta yang pokoknya bermanfaat untuk kebaikan dan berkelanjutan. Inilah menjadi amal jariah kita. Apa saja pengertian ZSwap ini? Zakat pengertiannya adalah kewajiban harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Jadi, zakat ini adalah kewajiban ketika sudah memenuhi syarat. Ada 2 syaratnya. Ada cukup hul, ya. Hulnya 1 tahun. Kemudian nisabnya sebanyak 85 gram emas, ya. Kemudian, infak. Infak, harta yang dikeluarkan oleh seorang untuk kepentingan kemaslahatan umum. Tanpa batasan waktu dan jumlah, ya. Kemudian sedekah. Sedekah ada pemberian sukarela yang dikeluarkan oleh seorang karena mencari keikhlasan dan mencari keridhaan Allah, baik berupa harta maupun harta. Sedekah sudah saya sampaikan tadi, baik berupa harta maupun non harta. Kemudian yang keempat, wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang pokoknya tetap dan manfaatkan hasilnya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum secara berkelanjutan. Ini wakaf, ya. Menahan. Jadi harta yang sudah diwakafkan itu tidak boleh lagi untuk diambil kembali.
Kemudian kita lihat prinsip-prinsip Ziswap. Yang pertama, amanah. Jadi kita kalau mengelola dana umat harus amanah. Yang kedua, transparansi. Ya, transparansi terbuka. Harus terbuka. Harus terbuka. Jangan sampai tidak terbuka, diam, gitu kan. Kemudian yang ketiga, akuntabel, bertanggung jawab, ya. Jangan lempar batu sembunyi tangan, ya, gitu kan. Kemudian profesional. Profesional ini mengerjakan sesuatu sesuai dengan amanahnya, sesuai dengan tanggung jawabnya, profesional. Yang kelima, keadilan, berkeadilan. Jadi kita mengelola Ziswap itu harus berkeadilan. Jangan yang diberi mentang-mentang kita yang mengelola, yang diberi zakat, infak, sedekah itu adalah orang-orang dekat kita baik, tangga-tetangga kita baik. Orang lain tidak diberi, itu tidak keadilan. Yang kelima, keenam, kepatuhan syariah, ya. Nah, kemudian tujuan ekonomi Ziswap itu yang pertama mengurangi ketimpangan ekonomi. Jangan sampai terjadi ketimpangan ya, ekonomi. Ekonomi ini jangan sampai timpang. Jangan ada masyarakat yang kaya nian, ada yang miskin nian. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam. Jadi zakat ini tujuannya, Ziswap ini untuk mengurangi ketimpangan. Kemudian meningkatkan daya beli dan konsumsi. Nah, ya, seperti zakat fitrah. Kenapa diberikan menjelang Idul Fitri? Supaya orang yang miskin, orang yang tidak memiliki harta, bisa juga dia membeli barang-barang yang dibutuhkannya menjelang hari raya, kan? Kemudian memberdayakan ekonomi mustahik. Memberdayakan ya, memberdayakan ekonomi mustahik ini bagaimana yang tadinya mustahik meningkat menjadi muzaki. Jadi uang Ziswap, zakat, infak, sedekah itu bisa diberikan untuk permodalan, nambah modal, untuk keterampilan dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, zakat ekonomi, tujuan ekonomi Ziswap ini menumbuhkan investasi sosial. Misalnya untuk sekolah, untuk madrasah, untuk pesantren dan lain-lain. Kemudian yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Dengan meningkatnya pertumbuhan konsumsi tentu akan meningkatkan produksi, pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian berikutnya mewujudkan keberkahan ekonomi. Jadi kita ini di dalam hidup di dunia ini juga penting berkah, ya. Tidak penting amat, ya. Kadang tidak penting amat jumlah, tapi yang penting itu adalah berkah. Yang ketujuh, membangun kemaslahatan umat. Jadi kita ini perlu membangun kemaslahatan umat. Nah, dengan dana sosial keagamaan lainnya, kita juga bisa melakukan pengumpulan ini. Kegunaannya untuk apa? Untuk kebencanaan, misal pendidikan, kesehatan, kegiatan keagamaan. Nah, seperti kemarin ada kejadian bencana di Pulau Sumatera, itu bisa ngumpul, namanya itu dana sosial keagamaan, ya. Kemudian ada perang Palestina, ini bisa dikumpulkan, itu namanya sosial keagamaan. Kemudian ada fidyah, ada kafarat, juga dana sosial keagamaan. Kemudian CSR. Nah, CSR ini adalah kewajiban perusahaan yang wajib ditunaikan apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, ya, keuntungan. Ini ada undang-undangnya. Ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, kemudian ada Undang-Undang 47 tahun 2012, kemudian ada Undang-Undang 25 tahun 2007, kemudian ada Undang-Undang 23, lengkap undang-undangnya. Nah, prinsip-prinsip CSR ini hampir sama dengan Ziswap, yang harus ada akuntabel, kemudian transparansi, kemudian berkeadilan, kemudian harus partisipatif, harus keberlanjutan, ada sustainable. Jadi prinsip-prinsipnya hampir mirip dengan prinsip filantropi Islam, Ziswap tadi. Nah, lanjut, lantas bagaimana dengan fundraising Ziswap?
ya. Bagaimana dengan pengumpulan Ziswap? Fundraising ini adalah pengumpulan, ya. Bagaimana dengan pengumpulannya? Ini adalah pertama dengan direct fundraising, jadi pengumpulan langsung. Misalnya Anda menaruh kotak infak di masyarakat, di toko-toko, tempat lain, itu namanya direct, ya, pengumpulan langsung. Kemudian ada lewat digital, ya, namanya fundraising digital, ya. Misalnya lewat GoPay, lewat Dana, kemudian Tokopedia, kemudian Shopee, gitu kan. Kemudian ada juga dengan payroll zakat, jadi potong zakat. Jadi setiap gaji yang masuk, gaji karyawan itu dipotong. Kemudian selanjutnya ada namanya community fundraising lewat komunitas-komunitas. Misalnya lewat komunitas majelis taklim, lewat komunitas PKK, lewat komunitas organisasi kemasyarakatan, Patayat, dan lain-lain. Ini pengumpulan lewat komunitas. Jadi ada 4 fundraising untuk Ziswap ini. Kemudian bagaimana fundraising CSR? Nah, fundraising CSR ini dilakukan dengan cara adalah pendekatan kepada perusahaan. Jadi melakukan pendekatan, kemudian tawarkan program, kemudian bangun kemitraan, kemudian komunikasi, kemudian buat laporan, ya, kemudian bina hubungan yang berkelanjutan, ya. Jadi CSR agak beda dengan Ziswap sistemnya, ya. CSR ini tentunya melalui kerjasama, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan DSKL, fundraising DSKL? Nah, untuk fundraising DSKL ini tentunya dimulai dengan sosialisasi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya umat tahu tujuan pengumpulannya apa, gitu kan. Pengumpulannya untuk siapa? Bagaimana cara mengumpulkannya? Di store kemana? Berapa rekeningnya? Itu dimulai sosialisasi dulu. Nah, setelah sosialisasi, kemudian dilakukan pengumpulan, kemudian penyaluran, selanjutnya adalah pelaporan. Nah, dana DSKL ini bisa digunakan bermacam-macam, bisa pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, ekonomi, sarana ibadah, lingkungan hidup. Jadi dana DSKL ini bisa. Sedangkan sumber dana DSKL ini ada donasi masyarakat, kemudian donasi perusahaan, kemudian bisa berasal dari dana hibah, kemudian dari wakaf, bisa juga kemudian kerjasama atau kemitraan. Dari kegiatan kulkian kita pada hari ini, yang pertama, fundraising merupakan kegiatan yang menghimpun dana dan sumber daya guna mendukung program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, keberhasilan fundraising ditentukan oleh kepercayaan, transparansi, komunikasi yang baik, dan profesionalisme. Yang ketiga, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital membuka peluang yang lebih luas untuk menjangkau donatur. Yang keempat, fundraising bukan hanya soal pengumpulan dana, tetapi juga membangun kepedulian, kebersamaan, dan keberlanjutan. Kemudian yang kelima, fundraising ini tentu akan memudahkan kita untuk dalam memanfaatkan sumber daya sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, sarannya bagi Anda yang ingin terjun di dunia fundraising ini nanti ke depan, yang tentunya yang pertama tentukan tujuan yang jelas dulu, terukur, ya, setiap kegiatan. Kemudian bangun dan jaga hubungan baik dengan donatur. Kemudian selanjutnya memanfaatkan media digital dan inovasi, jangan lupa, karena jangkauan inovasi, jangkauan digital ini sangat luas, ya. Kemudian selanjutnya kelola dana secara amanah, akuntabel, dan profesional, dan laporkan secara berkala. Kemudian libatkan lebih banyak pihak melalui kolaborasi dan sinergi untuk menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan, ya. Ini saran bagi kalian nanti yang ingin bergerak di dalam bidang fundraising ini. Selanjutnya, daftar pustaka pertemuan kita ini ada Al-Quran, ada hadis, ada Undang-Undang nomor 23, ada Undang-Undang nomor 41, ada Undang-Undang 40, ada buku Ziswap juga, kemudian ada buku dari Basnas, ya. Jadi pertemuan kita untuk
materi fundraising Ziswap ini kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Nanti bagi siapa yang mau bertanya, berinteraksi dengan saya persilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua yang ikut dalam perkuliahan manajemen operasional kali ini. Dan saya tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.